Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber cantik kita yang tentunya merupakan pembina UKM Bahasa di Politeknik Bosowa. Tentunya kalian pasti kepo ya. Hari ini akan bahas apa sih bersama pembina cantik kita? Yuk kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo, selamat siang Mbak Amel. Kasihan. Kak boleh dong perkenalan diri dulu kepada audiens kita hari ini? Ya, perkenalkan saya Sulistianingsih Nurfitri, saat ini dipercayakan sebagai dosen program studi teknik listrik, tapi untuk podcast kali ini saya sebagai pembina UKM Bahasa Politeknik Musoa. Luar biasa. Jadi bisa dipanggil Kak Sulis ya? Boleh? Boleh. Oke. Kak Sulis, karena hari ini kita akan membahas UKM Bahasa yang Betul, tentunya tema kita hari ini pelatihan dasar terkait bahasa Mandarin ya. betul, betul sekali. Oke. Saya mau kepo-kepo sedikit, kok bisa sih UKM Bahasa tiba-tiba ngambil bahasa Mandarin? Kan biasanya tuh kan kayak bahasa Inggris Betul, kayak gitu. iya. Kenapa tuh, Kak? Sebenarnya kegiatan ini sudah lama kita rencanakan, tapi baru bisa terlaksana pekan lalu, hari Selasa pekan lalu, tepatnya tanggal 18 November. Eee, semua ini kegiatan ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa cerita alumni, Iya. ya, beberapa cerita alumni dan adanya magang ke Taiwan yang sudah dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa kita di Politeknik Bosowa, seperti itu. Jadi awalnya itu kan, mahasiswa sudah ada kesempatan untuk magang di Taiwan dan seperti yang kita tahu kalau di Taiwan itu mereka menggunakan bahasa Mandarin, Iya. seperti itu. Terus lalu dari beberapa cerita alumni, mereka mengatakan bahwa apalagi alumni yang khususnya bekerja di Morowali ya, di Iya. IMIP itu, mereka menyebutkan bahwa ada kesenjangan gaji Oke. untuk pegawai yang tahu bahasa Mandarin dan yang tidak tahu, seperti itu. Jadi lumayan katanya, lumayan beda ya gajinya Iya. untuk, pekerja atau karyawan yang tahu bahasa Mandarin. Nah, dengan alasan seperti Mhm. itulah kenapa kami dari UKM Bahasa mau melaksanakan pelatihan, dasar ini. Ya paling tidak, eee, mahasiswa itu punya basic-nya seperti Iya. itu. Berarti dari kata apa kabar menjadi ni hao ma ya? Seperti itu, Oke. betul. Itu saya lihat juga, waktu di aula kan tuh, apa namanya, narasumbernya itu kan bukan dari Politeknik Bosowa ya? Bukan ya, bukan, iya. Jadi untuk, narasumber itu sendiri untuk Mhm. pelatihan dasar kemarin itu kami, dapat narasumber dari mahasiswa, masih mahasiswa juga, Mhm. cuman mahasiswa, jurusan Kebudayaan Tiongkok dan Bahasa Mandarin. Jadi memang fokusnya ke situ, ke bahasa Mandarin. Terus dia juga, namanya, Lim Yifun ya, jadi adik Lim ini membantu kami sebagai narasumber. Terus dilihat juga dari kemampuannya, dia itu sudah ada di posisi HSK ya, Iya. HSK 4, sementara persiapan HSK, 5. Dan untuk bahasa Mandarin itu berdasarkan informasi dari adik Lim ini, Mhm. untuk sertifikasi bahasa Mandarin itu sudah paling tinggi sampai di HSK 6. Jadi kemampuannya sudah sangat mumpuni untuk mengajarkan kami, mahasiswa dan dosen di Politeknik Boswa untuk pelatihan dasar bahasa Mandarin itu Wih, sendiri. luar biasa ya. Berarti, sekarang ini sudah tahu dong beberapa bahasa Mandarin, mungkin boleh dong Kak Sulis coba nih, kata bahasa Mandarin apa nih yang paling berkesan? Kalau yang paling Mhm. berkesan sebenarnya saya belum terlalu tahu ya, paling itu Mhm. tadi ni hao ma, xie xie. Mhm. Yang paling berkesan selama pelatihan bahasa Mandarin itu kemarin adalah ternyata di bahasa Mandarin itu ada, nadanya. Iya, nada naik turunnya. Ada yang harus dibaca tinggi, rendah, Iya. flat, seperti itu. Dia ada 5 macam nada. Jadi, berdasarkan pelatihan kemarin, Mhm. katanya kapan kita salah nada, itu bisa disalahartikan, Oke. seperti itu. Dia dia tidak seribet, tidak serumit bahasa Inggris yang bahasanya bisa berubah-berubah berdasarkan waktu ya. Kalau bahasa Iya. Inggris kan biasanya ada past, present, future, seperti itu. Nah, Iya. kalau, berdasarkan pelatihan kemarin itu, tidak ada yang Iya. seperti itu, dia adanya nada. Jadi, ada yang harus memang dibaca tinggi, Iya. turun,
terus rata, ada yang naik turun, ya itu yang harus dikuasai Mbak Amel, seperti itu. Oke, berarti berarti memang tidak selamanya mungkin yang misal ya kalau kita dengar ada orang bahasa Mandarin terus Mhm. nadanya agak keras, itu berarti bukan marahi Iya, kita ya? ada yang seperti itu, maksudnya memang nadanya tinggi, Iya, seperti itu, bacanya harus, tinggi. Kayak misalnya kayak kata xie-xie itu iya, kalau kan orang Indonesia tipikal bacanya, ya datar-datar saja, iya, xie xie-xie, iya. seperti itu. Padahal kalau dibaca versi benarnya Mhm, ternyata saya kalau tidak salah ya, mhm. tidak salah ingat, itu kayaknya xie-xie-nya itu dibaca menurun, seperti Oke, itu. jadi agak lebih rendah Iya ya? iya seperti itu. Makanya wah menarik juga bahasa Mandarin ini, gampang-gampang susah, mungkin enaknya karena tinggal menghafal karena tidak Iya, terlalu banyak perubahan kata mhm, yang kayak saya bilang tadi kayak present, past iya, ada seperti itu, cuman kita harus hati-hati di nada. nada-nadanya itu sama penulisannya, ya Allah, masya Allah, tulisannya sangat rumit. Saya pun melihat tulisannya, ya Allah ini bacanya apa Iya ini? betul betul. Sepertinya kita harus banyak-banyak nonton drama Cina kali ini ya? Sepertinya Mbak Amel seperti itu ya untuk kuasai bahasa Mandarin Iya, ini, heeh. karena kan tuh kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang ini ya, belajarnya mereka itu kan otodidaknya tuh dari film terkadang. Betul Iya, dan itu betul. kan menjadi salah satu metode belajar yang sangat luar biasa ya Iya, menurut saya, apalagi mungkin kalau biasanya kan selain Korea, Cina, mhm, kayak gitu. iya betul. Terus yang saya penasaran juga ini bagaimana antusias dari teman-teman di Politeknik Boswa, utamanya mahasiswa kan yang mau berangkat Iya. ke Jadi, Taiwan? memang mayoritas kemarin yang mengikuti Mhm, pelatihan dasar bahasa Mandarin ini yang dilaksanakan oleh UKM Bahasa, itu memang sebagian besar adalah, mahasiswa yang iya akan berangkat ke Taiwan. iya, Mereka mulai mempersiapkan diri magang, sebelum magang mereka paling tidak ada kemampuan dasarnya seperti itu. Jadi memang memang sih paling banyak kemarin ada mahasiswa yang mau berangkat, magang nanti mhm, di semester berikutnya, tapi kita juga kemarin ada peserta yang sudah dari Taiwan. iya, Jadi pada saat, kegiatan kemarin itu memang terjadi percakapan yang cukup mhm, panjang antara pemateri dan alumni yang, sudah dari Taiwan karena bahasanya sudah nyambung, iya. seperti itu. Jadi lumayan, harapannya kami begitu, mereka bisa lancar seperti itu berbahasa Bahasa Mandarin, Mandarin, iya amin. Berarti nanti itu mungkin next mungkin ada lagi ya, iya. pelajaran bahasa Mandarin di UKM Bahasa? Iya, kalau kami di UKM Bahasa Mhm, semoga targetnya adalah bisa melaksanakan beberapa kali iya, pelatihan bahasa Mandarin ini biar, mahasiswa yang mau berangkat, ataupun mahasiswa yang memang sudah mau kerja nanti mungkin ada yang berhubungan dengan bahasa Mandarinnya iya, seperti itu, sudah mempunyai kemampuan yang sangat-sangat baik lah. Sekarang kan sudah kita juga tahu kalau beberapa barang iya, yang kita pakai di keseharian kita kan itu kebanyakan juga dari Cina ya, Cina, dan bahasa Mandarin ya. Paling tidak bisa tahu itu atau minimal kalau ada bosnya yang orang mhm, Cina bisa mengerti-mengerti, iya, itu kan bisa lumayan buat posisinya mereka seperti itu. iya, menjadi salah satu jenjang karir mereka juga. Betul betul, heeh, begitu Nah, Kak, Mel. berhubung karena kita kan UKM Bahasa ya, Iya betul. apakah nanti itu di UKM Bahasa hanya ada dengan pelajaran bahasa Mandarin saja atau mungkin next nanti ada kayak bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa lainnya? Oh iya. Nah, kalau di UKM Bahasa itu kan Mhm, sebenarnya tidak terfokus ke satu bahasa, iya, seperti itu. Kita melihat, kalau beberapa kegiatan UKM Bahasa yang sebelum-sebelumnya kan memang fokusnya mhm, ke bahasa Inggris ya, karena ya di setiap prodi memang belajarnya bahasa Inggris. iya, Cuman sekarang kita, tidak menutup kemungkinan untuk membuka, pelatihan ke bahasa yang lain, biar, mahasiswa juga punya punya pilihan. iya, Kalau memang dia lagi butuhnya bahasa Mandarin, ya kita sediakan yang pelatihan dasar bahasa Mandarin. Kalau suatu saat memang ada banyak yang membutuhkan pelatihan bahasa-bahasa lain, bahasa Jerman misalnya atau bahasa Prancis, itu bisa juga kita laksanakan. Jadi kami tidak menutup diri di bahasa saat ini, mau bahasa sekarang kan cuma 2 bahasa Inggris dan bahasa iya. Mandarin, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan bahasa-bahasa lainnya seperti itu. Oke, berarti memang tidak hanya fokus di bahasa Betul, Mandarin saja ya? tidak, iya. Berarti mungkin juga nanti ada pelatihan bahasa Indonesia yang benar kali ya? Sedih banget seperti itu. Iya kan? Betul. Tapi kan karena kita di Mandarin ya, Mhm, kan karena ini kan alasannya karena sudah banyak mahasiswa kita yang pergi ke Taiwan. iya betul. Apakah nanti
mungkin di pelajaran-pelajaran di Politeknik Boswa akan dimasukkan kira-kira pelajaran bahasa Mandarin itu? Kalau untuk yang Mhm. itu saya belum bisa memberi kepastian, kecuali mungkin, eee, pada saat, itu ya, pada saat, dosen-dosen mungkin bisa atau melihat kebutuhannya memang sudah sangat mendesak seperti itu, kemungkinan akan dimasukkan ke kurikulum. Tapi sekali lagi saya belum bisa Memastikan memberikan, ya? iya, memastikan, memberi kepastian. Untuk saat ini kami menyokong dari pelatihan bahasa yang dibuat oleh UKM? UKM Bahasa, biar bisa Oke. memfasilitasi mahasiswa dan dosen yang tertarik belajar bahasa Mandarin. Berarti misal nih saya juga mau belajar bahasa Mandarin nih berarti tinggal info ke Kak Sulis ini ya, Iya, ke Kak Sulis aja ya? iya, boleh. Oke. Itu mungkin ada nggak sih Kak, tutorial masuk di UKM tersebut atau cara-cara untuk masuk di UKM bahasa? Kalau untuk masuk di UKM Bahasa itu sendiri sebenarnya tidak ada syarat-syarat atau apapun itu. Biasanya pengurus ya, pengurus harian organisasi dari UKM Bahasa akan melakukan, perekrutan untuk, Mhm. merekrut siapa saja yang mau menjadi anggota dan pengurus UKM Bahasa. Tapi untuk, semua kegiatan UKM Bahasa itu diperuntukkan untuk semuanya. Jadi sekalipun misalnya Mbak Amel nih ndak Iya terdaftar sebagai iya. anggota UKM Bahasa, tetap bisa mengikuti kegiatan UKM Bahasa, seperti itu. Kan mahasiswa seperti Oke. itu, banyak Iya. kegiatannya, tidak perlu masuk menjadi anggota, tapi boleh saja mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Bahasa. Berarti ini terbuka untuk umum ya? Boleh, iya, Oke. tergantung kegiatannya pada saat itu, apakah khusus mahasiswa Heeh. ataukah umum seperti itu, ya tergantung seperti itu. Itu Tapi pada kemarin yang datang semuanya 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 bisa, heeh, semuanya kemarin bisa? itu mahasiswa dan non mahasiswa. Asik. Berarti teman-teman nih kalian rugi banget ya, karena kemarin ada pelatihan bahasa Mandarin dari ni hao ma dari apa kabar ke ni hao ma. Bukan. Iya, ih, kalian nggak ikut sih ya. Jadi memang nih Kakak harus teman-teman di Politeknik Boswa ataupun non Politeknik Boswa mungkin harus rajin-rajin pantengin terus Instagram kami ya Kak. Betul, 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 Karena di situ informasi semua sudah mencakup mulai dari informasi UKM, betul. bahkan informasi pendaftaran mahasiswa baru, iya betul, oke. Kak, tapi by the way ada nggak sih Kak cerita seru selama pelatihan? Mungkin ada dong yang bisa dibagi sama teman-teman semuanya? Oh iya, kemarin pada saat, pelatihan ya, Mhm. maksudnya, saya sudah sempat sebutkan tadi di awal, kan ada alumni Iya. yang sudah selesai terus kebetulan alumninya itu sudah selesai, maksudnya sudah PPI juga, Mhm. sudah magang juga di Taiwan, artinya dia sudah punya kemampuan bahasa. Iya. Terus kan selama ini kalau kita dengar orang berbahasa Inggris kan kayak sepertinya sudah biasa ya, Iya. sudah biasa kalau misalnya sesama pakai bahasa Inggris. Itu betul-betul kalau menurut saya kemarin itu di kegiatan itu ada percakapan yang cukup panjang, yang live, yang bukan di film Iya antara narasumber dan alumni itu. iya. Itu betul-betul kami tidak bisa mengerti dan hanya mereka berdua yang bisa mengerti. Kami yang Itu hadir apa? peserta di ruangan pun maksudnya peserta di ruangan baik dosen maupun mahasiswa yang lain Artinya apa ya? terkagum-kagum, "Wah, jago juga, sudah jago juga bahasa Mandarinnya," seperti itu. Jadi memang wah sekali, beda ya karena kan Iya kalau bahasa Inggris sudah sering kami iya dengar, kalau bahasa Mandarin kan kalau di kampus belum banyak dan iya makanya kemarin kayak, "Wah, jago sekali, bagus sekali ini bahasa Mandarin juga kalau didengar-dengar," kan, ya seperti itu. Jadi sangat mengesankan. sangat mengesankan ya, berarti memang pengalaman-pengalaman seperti itu yang Mhm, sangat berkesan mungkin bukan hanya sebagai dosen, tapi juga mahasiswa yang ada di sana. betul, betul, Mungkin Mbak. mereka termotivasi melihat temannya, Betul, wah betul. ternyata Iya, enak ya iya, betul. bisa komunikasi dengan berbagai bahasa. Betul, betul sekali, Mbak Amel. Apalagi kan sekarang Cina, kayak hampir merajai semua perdagangan ya, Iya, sedikit-sedikit barangnya dari Cina, Cina, iya sedikit-sedikit barangnya dari Cina, ya otomatis dong bahasa yang ada di situ adalah, bahasa iya, Mandarin, seperti itu. Jadi kami mengharapkan ya paling tidak kalau misalnya mahasiswa, mhm, tidak mau, bukan tidak mau ya, belum menguasai bahasa Inggris, mungkin dia kemampuannya lebih ke bahasa Mandarin, Mandarin, seperti iya. itu aja. Paling tidak saya sebagai pembina UKM Bahasa sangat menganjurkan kepada siapapun mau mahasiswa maupun bukan mahasiswa, please kuasai satu bahasa asing Iya. yang lain.
seperti Ayo, itu. cepat berikan saran Kak Sulis. Coba kita berikan saran dulu ke audiens kita dan mahasiswa kita. Kita Iya. berikan semangat nih dulu. Iya, pokoknya harus semangat belajar bahasa, terserah mau belajar bahasa apa saja, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, ada banyak bahasa ini, terserah kalian mau kuasai yang mana, karena kita ini ada di era global, Iya, seperti itu. Eee, Bahasa Indonesia tidak cukup iya. kalau menurut saya ya, harus ditopang dengan bahasa asing yang lain, Luar seperti itu. biasa teman-teman ya, tapi saya sedikit tadi mau ketawa nih, tadi bilang di Inggris, di mana-mana, saya langsung teringat lagu di Inggris, di Paris, di Jerman, jujur itu langsung terlintas loh di kepala saya. Terus iya, jadi bukan hanya lagu, tapi ada pesan dari Kak Sulis juga bahwa teman-teman semua baik yang mahasiswa ataupun dosen, minimal kita harus menguasai Iya, suatu bahasa asing. satu bahasa Iya, asing. minimal sekali. Minimal sekali. Karena bagaimanapun nanti setelah kita selesai kuliah, tentunya di dunia kerja, bahasa sangat dibutuhkan. Betul sekali, Iya, Mbak Amel, iya. minimal kalau nggak bisa bahasa Mandarin, ya bahasa Inggris. Iya iya, Iya, atau bahasa-bahasa yang lain atau terserah. bahasa asing, terserahlah dimanapun ya. Iya, Minimal kalau kalian ke luar negeri nih sudah bisa bahasa-bahasa yang asing, betul. nggak bahasa Indonesia, nggak pakai HP lagi ya, Betul betul translate-translate. sekali, Bunda Amel, seperti itu. Oke. Kak Sulis Iya, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kembali ke para audiens kita hari ini, selain yang tadi? oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa ataupun yang non mahasiswa, sekali lagi dijaga semangatnya untuk tetap belajar bahasa asing karena belajar bahasa asing itu, merupakan langkah kecil untuk komunikasi global. Pokoknya kalau sudah kuasai satu bahasa asing itu tidak ada ruginya, yang ada cuman manfaatnya. Kalaupun tidak bisa dipakai untuk, belum dipakai ke luar negeri, bisa dipakai untuk mengajar. Kalau dipakai mengajar bisa dapat cuan lagi. Oke, luar biasa. Jadi cuannya lumayan ngalir ya? Iya, betul. Oke. Karena teman-teman zaman sekarang kan pasti lebih pikir ke cuan. Betul betul sekali, Mbak. Itu sudah nggak bisa dipungkiri ya? Oke. Kak Sulis, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung podcast kita hari ini. Seru sekali bersama Kak Sulis hari ini membahas pelatihan dasar bahasa Mandarin. Mungkin next-next lagi kalau ada pelatihan-pelatihan lainnya boleh dong mampir ke sini ya? Iya, boleh. Nanti gantian sama pengurusnya mungkin yang cerita-cerita lagi. Oke, siapa tahu saya juga belajar, Iya. Kak Sulis yang jadi host, saya yang jadi narasumber Nanti lainnya. kita buat podcast bahasa asing mungkin ya. Oke, luar biasa. Oke, saya akan belajar dulu ya Kak Sulis ya. Oke, teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.